Selamat datang di penjelasan arsitektur sistem pembayaran digital PT Meta Bayar Nexus. Sistem ini dirancang untuk memproses transaksi dengan aman, cepat, dan terintegrasi, melibatkan 3 pilar utama yaitu Issuer Side, Central Processing, dan Acquirer Side. Issuer and Central Processing transaksi dimulai oleh nasabah melalui 2 jalur. Pertama, melalui e-wallet atau bank nasabah yang diteruskan ke API Gateway menggunakan standar Snap BI. Jalur kedua adalah melalui bank penyedia BNPL atau Buy Now Pay Later yang diteruskan ke switching jaringan seperti Rintis atau Jalin. Perhatikan ada fraud detection agent sederhana yang bertugas memitigasi risiko pada setiap transaksi. Kemudian data transaksi diteruskan ke sisi kanan yaitu Acquirer Side, di mana merchant atau pedagang menerima pembayaran yang diproses oleh PT Meta Bayar Nexus sebagai acquirer. Terakhir, di bawah ada support layer yang sangat penting. Reconciliation agent bertugas mencocokkan seluruh data transaksi dari settlement dan clearing hingga menghasilkan discrepancy report jika ada perbedaan. Memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat. Inilah gambaran lengkap bagaimana PT Meta Bayar Nexus mengelola arus dana dan data pembayaran digital. Kemudian pada diagram alur end-to-end terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama permintaan. Konsumen melakukan transaksi dan mengirim data seperti ID merchant dan nominal. Kedua yaitu inisiasi. Sistem acquirer membuat ID transaksi dan meneruskannya ke switching. Ketiga, otoritas issuer memverifikasi identitas dan saldo, lalu mengirimkan hasil approval. Keempat yaitu settlement, pencatatan dan penyelesaian antar bank, bisa T+O atau T+1. Terakhir, rekonsiliasi, semua log transaksi dicocokkan antar pihak untuk memastikan tidak ada selisih. Kemudian pada diagram selanjutnya yaitu resiko utama dalam sistem pembayaran digital. Pada slide berikutnya yaitu resiko utama sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran digital kita harus mewaspadai 3 risiko utama. Yang pertama yaitu risiko operasional akibat kegagalan teknis. Kemudian yang kedua, risiko keamanan cyber seperti peretasan dan penipuan. Lalu yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan menyediakan dana tepat waktu saat settlement, yang mengancam stabilitas sistem secara keseluruhan. Berikut adalah desain reconciliation agent PT Meta Bayar Nexus. Agent rekonsiliasi ini bekerja dengan mengolah 4 sumber data utama secara simultan, yaitu log dari issuer, acquirer, switching, dan settlement. Inti dari sistem ini adalah mencocokkan keempat log tersebut, sebuah proses yang vital untuk memverifikasi integritas dan validitas setiap langkah transaksi agar bebas dari anomali. Hasil akhir dari proses ini terangkum dalam tabel rekonsiliasi di mana status macet menjamin kesuksesan dan konsistensi transaksi, sementara status diskrepansi langsung mengidentifikasi adanya kegagalan atau ketidaksesuaian yang membutuhkan tindak lanjut manual segera. Kesimpulan pada slide terakhir yaitu mengenai arsitektur keamanan dan risiko dalam ekosistem pembayaran. Kita membagi sistem menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian paling rentan, yaitu interaksi pengguna akhir melalui aplikasi atau terminal merchant, yang sangat berisiko terhadap penipuan dan human error. Kedua, di tengah kita memiliki bagian paling penting, yakni lapisan switching dan settlement, yang harus menjamin integritas dan penyelesaian tepat waktu. Karena kegagalan di sini dapat menimbulkan dampak sistemik. Oleh karena itu, sistem harus sesuai dengan prinsip BI. Desain ini mendukung 5 prinsip Bank Indonesia, terutama dalam hal keamanan, perlindungan konsumen, dan efisiensi melalui implementasi rekonsiliasi yang kuat. Tujuannya jelas, menjamin ekosistem pembayaran yang aman dan efisien secara keseluruhan. Demikian penjelasan saya terkait tugas UTS dengan studi kasus PT Meta Bayar Nexus membangun platform pembayaran digital. Sekian dan terima kasih.